Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktu Ian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wandanu dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Ingin memberikan penyuluhan tentang budidaya ikan lele sangkuriang. Apa sebelumnya Bapak pernah memelihara ikan lele kah, lele jumbo atau sangkuriang? Belum pernah. Kalau sekedar ikan hias mungkin pernah ya Pak ya. Keunggulan lele jenis baru ini dibandingkan lele lokal antara lain tumbuh lebih cepat, jumlah telur lebih banyak dan lebih tahan terhadap penyakit. Lele sangkuriang tergolong omnivora di alam ataupun lingkungan budidaya. Ia dapat memanfaatkan plankton, cacing, insekta, undang-undang kecil dan muloksa sebagai makanannya. Untuk usaha budidaya, penggunaan pakan konvers atau pelet sangat dianjurkan karena berpengaruh besar terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas. Penyusunan tulisan ini bertujuan untuk memberikan cara dan teknik pemeliharaan ikan lele jumbo terkait sangkuriang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi perikanan untuk meningkatkan ketersediaan protein hewani dan tingkat konsumsi ikan bagi masyarakat Indonesia. Induk lele sangkuriang merupakan hasil perbaikan genetik melalui cara silang baik antara induk betina generasi kedua dengan induk jantan generasi ke-6. Induk betina merupakan koleksi yang ada di Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi yang berasal dari keturunan kedua lele jumbo yang diperkenalkan ke Indonesia tahun 1985. Sedangkan induk jantan merupakan varian induk yang ada induk dasar yang disesamanisikan dihasilkan dari silang balik terhadap kedua antara induk betina generasi kedua dengan induk jantan hasil silang balik tahap pertama. Persyaratan lokasi baik kualitas tanah maupun udara tidak terlalu spesifik, artinya dengan penggunaan teknologi yang memadai terutama penggunaan suhu budidaya udara tetap dapat dilakukan pada lahan yang memiliki ketinggian di atas 800 mdpl. Sekian pemaparan materi penyuluhan tentang budidaya ikan lele sangkuriang dari saya. Lanjut, apakah ada yang ditanyakan dari bapak-bapak? Untuk penebaran bibit tadi apa-apa yang perlu diperhatikan saat kita ingin melakukan penebaran bibit dan kira-kira ukurannya yang pas pada saat pembibitan itu ukuran berapa? Oke, Mas. saya jelaskan, penebaran bibit ikan lele itu sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari saat udara tidak terlalu panas. Dan sebelum kita menebarkan bibit, kita baik mengamati diaklimatisasi dulu atau perlakuan sesuai air kolam. Hal itu, perlakuan tersebut dilaksanakan atas permukaan udara kolam, di mana wadah atau kantong benih mengapung di atas udara, dan jumlah benih yang ditebar itu sekitar 35-50 ekor saja ya Pak, tidak boleh lebih. Saat pembuatan kolam itu hal apa saja yang harus diperhatikan Pak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dalam budidaya ikan lele yang perlu diperhatikan, terutama untuk kolam ya Pak ya, itu yang perlu diperhatikan adalah pembuatan kolam, pembuatan pintu masuk air, dan pembuatan pintu pengeluaran air. Bentuk kolam yang ideal untuk pemeliharaan ikan lele berukuran 4 persegi panjang dengan ukuran 100-500 meter kubik. Kedalaman kolam berkisar antara 1,0 sampai 1,5 meter dengan kemiringan kolam dari pemasukan udara ke pembuangan 0,5%. Pada bagian tengah, kolam dasar dibuat parit yang memanjang dari pemasukan air ke pengeluaran air. Parit dibuat sekitar 30-50 cm dengan kedalaman 10-15 cm. Pintu pengeluaran dapat berupa monik atau silikon. Monik terbuat dari semen atau tembok yang
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kotak dan pipa pengeluaran. Saringan dapat dipasang pada pintu pemasukan dan pengeluaran agar ikan-ikan jangan ada yang lolos keluar atau masuk. Ya? Masih atas jawabannya. Oke, sudah tidak ada yang ditanya lagi. Cukup Pak, terima kasih. Berarti kita akhiri penjelasan ini ya. Ya. Oke. Oke, saya tutup ya penjelasannya. Makasih telah memberikan waktu untuk saya. Oke, salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.